Halo teman writers, yuk kita jalan-jalan ke Düsseldorf, Jerman. Nah, tapi kita jalan-jalannya melalui novel ini aja ya. Jadi judulnya adalah Suatu Waktu di Düsseldorf. Nah, ini karya dari Rizka Ninda Maharani. Jadi Rizka Ninda Maharani ini adalah salah satu teman aku yang dulu pernah sama-sama ya ada di dalam suatu naungan penerbit ya. Jadi kemarin tuh ada sebuah sayembara nulis nasional, beliau ini juara 2-nya dan aku juara di bawahnya, juara harapan 2 ya kan, jauh. Ya, jadi untuk kali ini bukunya itu terbit di penerbit Cerita Kata, ya kan? Penerbit Cerita Kata ini baru pertama kali ini loh bukunya aku pegang. Nah, ini tadi secara singkat aku riset, ini penerbit indie juga ya. Tapi ada penerbitan yang paket gratisnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri nanti di web mereka, sudah aku letakkan alamatnya di description box ya. Juga kalau misalnya teman-teman ingin tahu banyak mengenai Mbak Rizka Ninda Maharani ini, juga sudah aku letakkan alamat media sosialnya juga di description box ya. Nah, karena ini pertama kali kita pegang penerbit dari Cerita Kata, ya kan, kita akan bahas book performance-nya agak sedikit lebih detail ya. Seperti teman-teman lihat di sini, covernya sangat cantik sekali ya. Kalau untuk mata-mata perempuan ya kan, ini pasti warnanya sangat lembut sekali, cantik gitu ya, ada rangkaian bunga. Dan kalau aku tengok tadi di website penerbit Cerita Kata, ini kayaknya ada seri dengan tema yang sama ya, seperti ini ya, dengan penulis yang berbeda, cerita yang berbeda, tapi covernya temanya sama seperti ini. Dan ini warnanya yang paling lembut dari yang lainnya. Menurut aku sangat suka dengan covernya. Udah gitu, kalau misalnya kita berbicara mengenai layout, cukup rapi ya sebenarnya, tapi karena di sini banyak sekali footnote ya kan, karena di sini banyak sekali nanti menggunakan bahasa-bahasa Jerman yang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga kalau misalnya footnote-nya itu banyak, jadi kayak hampir habis halamannya ke bawah seperti ini ya teman-teman. Seperti aku sendiri sih kurang paham dengan aturan-aturan layouting ya, tapi kalau ditengok secara orang awam aja, sepertinya ini jauh sekali sudah ke bawah halaman gitu, yang seharusnya biasa di sini ada semacam kayak ruangan kosong gitulah ya, supaya bisa tampak lebih rapi. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah nyaman dibaca, kualitas kertas juga bagus, kualitas cover juga bagus, bukunya kualitasnya menurut aku bagus ya, penerbit Cerita Kata ini. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari rekomendasi penerbit, bisa ditengok-tengok lah sedikit ya websitenya penerbit Cerita Kata ini ya kan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingin ceritakan sedikit mengenai isi dari novel Suatu Waktu di Düsseldorf ini. So, karakter utama kita namanya Anggia Celestina ya. Nah, Anggia Celestina ini dapat beasiswa kuliah di Düsseldorf, Jerman. Sebelumnya dia dapat beasiswa kuliah di Jerman gitu kan, kuliah di Düsseldorf ini tepatnya, dia itu sebenarnya sudah berteman secara online dengan orang-orang Jerman. Satunya orang Jerman yang mungkin berpikiran terbuka dan mau berteman dengan orang Asia, dan kemudian menjadi dekat dengan si Anggia ini adalah Christopher Schlosser. Seterusnya akan aku panggil Chris saja, karena kalau untuk panggilan dia dalam bahasa Jerman aku susah membacanya ya. Seperti yang bersumber dari buku ini, katanya orang Jerman itu sering memanggil orang dengan singkatan tapi hurufnya konsonan semua, susah juga untuk dipanggil. Jadi sama kayak Anggia, aku akan manggil Christopher ini dengan Chris saja seterusnya nanti. Nah, jadi si Chris ini akan membantu si Anggia lah, pokoknya semua kepindahannya dibantu, mulai dari dijemput di bandara sampai nanti menyediakan tempat tinggal. Jadi mereka akan tinggal bersama di satu apartemen. Nah, dari situ saja sudah pasti tampak sekali permasalahannya ya kan, antara budaya Jerman dan budaya Indonesia. Kalau orang dengan jenis kelamin berbeda, tentu saja kalau tinggal bersama itu ada suatu masalah ya. Nanti keduanya ya, si Chris dan juga si Anggia ini akan berusaha memahami satu sama lain ya kan. Mereka berusaha untuk membangun jembatan yang menghubungkan jurang yang cukup jauh budaya Indonesia dan juga budaya Jerman ya kan. Tambah lagi, belum lagi ke perbedaan budaya yang sangat tinggi, si Chris ini orangnya cukup pendiam ya kan, pendiam, gak banyak cakap, sehingga menimbulkan banyak sekali kesalahpahaman lah gitu ketika mereka sama-sama tinggal di apartemen tersebut. Jadi intinya hal ini tuh kisah si Anggia ini berjuang untuk memahami kebudayaan Jerman khususnya melalui orang-orang yang akan ditemuinya, terutama orang-orang ini yang ada di dalam circle pertemanan si Chris ya. Dan juga
juga nanti di sini berusaha, si Anggia ini berusaha memahami apa yang terjadi di hatinya. Udah gitu si Chris juga akan memahami apa yang terjadi di dalam hatinya, karena kayaknya hubungan mereka ini yang awalnya teman biasa kok lama-lama agak meningkat nih menjadi suatu hubungan yang lebih serius lagi. Jadi bagaimana nanti akhir cerita hubungan antara si Chris dan Anggia ini ya, dengan melewati berbagai macam konflik, mulai dari perbedaan tadi, perbedaan karakter, perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir dan lain sebagainya. Makanya langsung aja kita breakdown novel Suatu Waktu di Dusseldorf supaya nanti bisa kita tahu lebih dalam ceritanya. Dan seperti biasa dan yang terpenting, aku sudah menyimpulkan 4 teknik menulis yang mungkin bisa nanti kita pakai ya kalau misalnya kita perlukan di dalam proses kepenulisan kita. So check it out. Gaya penulisan. Sangat jarang sekali ya kita memulai membahas atau membreakdown unsur-unsur dari sebuah novel itu dimulai dari gaya penulisannya. Tapi untuk kali ini menurut aku harus, karena bagiku ya, menurut aku dalam novel Suatu Waktu di Dusseldorf ini memang yang sangat ditonjolkan adalah gaya penulisan dari penulisnya itu sendiri. Nah, di sini nanti teman-teman akan banyak menemukan kalimat-kalimat majemuk bertingkat. Jadi maka dari itu aku sarankan teman-teman itu membacanya dengan cara yang sangat perlahan-lahan, hikmat dan juga hati-hati. Dan di sini juga syarat dengan deskripsi lokasi atau suasana di Jerman ya, bagi teman-teman yang mungkin kurang familiar, terutama contohnya aku ya, kurang familiar dengan suasana di Jerman dan kurang familiar dengan bahasa-bahasa Jerman, itu nanti kalau misalnya kita tidak konsentrasi membacanya, itu akan memiliki kesulitan dalam memaknai ceritanya ya, karena banyak sekali deskripsi suasana yang sangat asing bagi kita gitu. Nah, tapi novel ini menurut aku adalah sebuah pesta besar bagi para pecinta bahasa, ya kan? Bagi para pecinta keindahan-keindahan bahasa. Nah, di sini bertaburan bahasa-bahasa Jerman tentu saja. Novel ini seperti aku katakan tadi sangat deskriptif, baik dalam penggambaran suasananya dan juga penggambaran karakternya. Teman-teman, kita mungkin bisa mencontoh bagaimana penulisnya Mbak Rizka Ninda Maharani ini dalam mendeskripsikan karakternya ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam menggambarkan fisiknya itu sangat berbeda dari yang kita baca sehari-hari gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu dengan cara membacanya langsung ya kan. Akan tetapi menurut aku ada yang sedikit mengganggu di sini ya. Ini menurut aku. Jadi ada beberapa penggambaran detail-detail karakter atau penggambaran detail-detail suasana di antara dialog karakternya, tapi menurut aku kurang nyambung dan malah membuat ceritanya itu jadi agak tersendat. Itu ide ceritanya sendiri dengan gaya penulisan yang seperti sudah kita bahas itu, ini membuat ide cerita yang sebenarnya mungkin sering kita temui ini menjadi lebih fresh gitu ya, menjadi lebih baru gitu. Dan sebenarnya novel ini mengingatkan aku pada karya Mbak Fitri Wede yang berjudul Sono Basoni Mukate ya. Kalau novel itu dia settingnya di Jepang, jadi kayak mempelajari budaya Jepang, orang Indonesia yang mencoba memahami budaya Jepang. Sementara kalau ini adalah orang Indonesia yang memahami budaya Jerman. Tapi karena eksekusinya sangat berbeda, gaya penulisannya, gaya bahasanya semua sangat berbeda, maka cerita ini jadi sangat berbeda jauh walaupun ide ceritanya mirip. Nah, ini bisa teman-teman lakukan ya. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman memiliki ide cerita yang mungkin mirip atau mungkin menurut teman-teman mainstream, tapi teman-teman bisa membuatnya berubah ya, bisa membuatnya menjadi sesuatu yang baru dengan menerapkan gaya penulisan khas teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk plotnya sendiri, pace-nya menurut aku medium, jadi temponya ya sedang gitu, nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat. Nah, setting waktu atau timelinenya itu alurnya maju aja gitu ya. Jadi cerita ini hanya berkisar dari mulai sekitar bulan November tahun 2019 dan selesai nanti pada Januari 2020, sekitar 3-4 bulan kayak gitu aja ya. Jadi sebenarnya singkat aja. Nah, plotnya juga sebenarnya sederhana aja gitu ya, yang dimulai dari si Anggia yang kemudian berada di tempat yang baru di Jerman, berusaha memahami budaya Jerman, kemudian dia jatuh cinta, dan tentu saja seperti cerita-cerita romantis yang memang harus ada plot di mana harus ada konflik yang membuat pasangan ini susah untuk bersatu, itu tentu saja ada, dan juga kemudian ending. Jadi sesederhana itu ya teman-teman, tetapi kemudian seperti yang aku katakan tadi, eksekusinya cukup berbeda. Jadi pengenalan kebudayaan Jerman ini mengkonstruksi cerita ini, mengkonstruksi novel ini menjadi satu bangunan yang utuh ya teman-teman. Meskipun memang beberapa kali kemunculan karakter-karakter yang berada di circle-nya Chris ya kan, karena nanti teman-temannya bakalan muncul gitu ya, itu memang kurang berpengaruh pada jalannya plot, tetapi sangat berpengaruh pada misi novel ini, yaitu menurut aku misinya adalah itu tadi ya, pengenalan budaya Jerman.
Buildingnya sendiri cukup oke lah ya menurut aku, oke. Jadi hanya mungkin ada beberapa alasan-alasan dari karakternya itu untuk berubah sikap atau berubah cara berpikir atau berubah tingkah laku atau berubah pendapat, itu menurut aku agak sedikit kurang untuk dijelaskan. Dan di sini yang mungkin agak terganggu itu menurut aku ya, dialog ayah atau ibunya si Anggia. Nanti akan datang ayah ibunya Anggia itu ke Jerman gitu kan untuk menemui anaknya, dan di situ dialognya kurang luas dialognya. Kalau misalnya sebelumnya kan itu dialognya pakai bahasa Indonesia, walaupun beberapa ada pakai Jerman ya, tapi kebanyakan bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu kalau langsungnya itu adalah bahasa Jerman, dan terlihat kaku gitu ya, karena mungkin terjemahan dari bahasa Jerman gitulah dalam benak kita ya, dialog antara orang-orang yang ada di dalam novel ini. Tetapi ketika misalnya si Anggia berbicara kepada ayah atau ibunya, itu kan pasti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kalau menurut aku rasa aku tangkap masih tetap kaku seperti dialog-dialog sebelumnya yang pernah ada. Jadi mungkin itu saja ya, sedikit ya. Tata bahasa tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan di sini karena hanya sedikit sekali typo. Mungkin ada beberapa yang kurang spasi, dan juga hanya sedikit sekali kata-kata tidak baku yang ada di narasi. Sedikit, mungkin hanya 1 atau 2 gitu ya. Oh ya, di sini ada crutch word ya teman-teman. Crutch word itu adalah kata-kata yang sering kita pakai di dalam novel yang berulang kali kita pakai, dan penulisnya itu sendiri biasa tidak menyadari dengan keberadaan crutch word ini tadi ya. Dan semua penulis biasanya punya crutch wordnya masing-masing di dalam satu novel mereka. Nah, kalau di sini crutch wordnya Mbak Rizka Ninda itu adalah pun ya, dan juga ada kata maha. Itu sering sekali diulang-ulang dalam penggambarannya gitu. Sekarang kita masuk ke reading time. Kunstakademie Düsseldorf yang berwarna coklat tua dan berdesain abad pertengahan tampak semakin tua di antara deretan pepohonan magnolia yang kini berwarna coklat tua, hampir meranggas sepenuhnya, nyaris tersaput hawa musim dingin. Bangunan setinggi 3 tingkat itu memiliki pintu-pintu tinggi bergaya Spanyol dan jendela-jendela kaca besar selebar 2 kali 3 meter yang beraksen abu-abu dan bermotif kotak-kotak kecil. Atap bangunan itu disusun datar dengan sedikit tambahan ornamen yang artistik di bagian depan. Mengabaikan fakta merupakan kota fashion dan bisnis, Düsseldorf sama sekali terkesan tua, tak terlalu modern. Akademi seni yang telah berdiri sejak tahun 1773 itu salah satu buktinya. Christopher merupakan seorang pemandu wisata yang baik jika tak sedang terburu atau terganggu dengan sesuatu. Berjam-jam lamanya dia membawa Anggia menyusuri lorong demi lorong, ruangan demi ruangan kelas. Sebagaimana sebagian besar wilayah dan tempat-tempat lain di Düsseldorf, bahkan di Jerman, yang tersaput 4 macam warna utama, bagian interior Kunstakademie Düsseldorf juga tersaput 4 macam warna utama. Aksen putih tulang mendominasi lantai 1 dan 2 bangunan itu, dari sebagian dinding yang dicat hingga pilar-pilar utamanya. Warna abu-abu untuk ubin marmer, corak coklat untuk batu bata yang tersusun membentuk tangga-tangga utama. Di bagian dinding menuju lantai 2 ada pahatan-pahatan tampak retak yang tersulam di dinding. Beberapa pahatan dan foto-foto terlihat disusun berjejer di sepanjang lorong bergaya Spanyol di lantai 2 itu. Tampaknya itu bagian jurusan seni pahat dan fotografi. Kau sudah memutuskan untuk memilih jurusan apa? Christopher kembali membuka percakapan setelah keheningan cukup lama yang menyengat di antara mereka. Beberapa mata di lantai itu memandang tertarik ke arah Anggia yang tampak asing bagi mereka sembari melantunkan Guten Tag ke arahnya dan halo untuk Christopher. Anggia menggeleng, tampak bodoh, hanya memperhatikan desain interior Akademi Seni itu lamat-lamat di lantai teratas. Kontras dengan kedua lantai di bawahnya, dinding dan langit-langit di lantai teratas itu bernuansa coklat muda, sementara pilar-pilar utama dan lantai bercorak coklat tua. Ada lukisan-lukisan yang dipahat di dinding di lantai menuju tingkat teratas itu. Lukisan-lukisan berbagai ukuran diletakkan begitu saja di sepanjang dinding di lantai 3. Mungkin itu tempat bagian jurusan seni rupa. Jurusan apa saja yang ditawarkan Chris? Christopher memandang Anggia setengah tak percaya. Kau belum baca modulnya? Ya teman-teman, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, novel ini begitulah kira-kira deskripsi tempatnya, sangat detail sekali. Jadi teman-teman bisa langsung membayangkan bagaimana
lokasi atau sebuah setting dihadirkan oleh cerita ini gitu ya teman-teman. Oke, sampailah kita kepada 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel ini. 1. Perhatikan dialog karakter ya teman-teman, sesuaikan dengan latar belakang karakter kita. 2. Jika menggunakan tempat asing di dalam cerita, kita harus bijak menempatkan deskripsi suasana atau lokasi, yang penting jangan sampai mengganggu plot cerita kita. 3. Untuk menghindari crutch word yang biasa terjadi pada penulis-penulis, itu teman-teman bisa mengatasinya dengan cara meminta teman lain untuk membaca draft kita terlebih dahulu. Karena terkadang kita pribadi itu nggak sadar dengan crutch word kita. 4. Perkaya deskripsi karakter kita dengan kata-kata yang baru seperti yang ada di dalam novel ini, tetapi jangan juga sampai yang alih-alih membuat pembaca itu bisa membayangkan karakternya, malah membuat pembaca bingung. Pokoknya semua itu bisa teman-teman pelajari dari novel ini ya kan, bisa dijadikan referensi juga. Dan bagi pecinta bahasa, novel ini pasti memanjakan kalian ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan novel ini, silahkan langsung pesan saja bukunya ke penulisnya atau ke penerbitnya, yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maafkan jika ada kesalahan dalam mereview. Dan juga jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Juga jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.